Selamat sore ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi bahwa hari ini kita akan membahas mengenai apa itu CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Pada dasarnya sebelum belajar materi ini, harusnya teman-teman sudah download tentang apa sih CPOB. Jadi di-download, kemudian dibaca mengenai CPOB 2012 ataupun 2018. Oke, CPOB atau Good Manufacturing Practice, cara pembuatan obat yang baik, adalah suatu konsep yang menyangkut seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu yang bertujuan untuk menjamin bahwa produk obat dibuat senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Jadi CPOB ini adalah suatu pedoman untuk membuat obat yang baik. Di dalam pedoman untuk membuat obat yang baik nanti ada sub-sub tersendiri. Setiap sub itu sendiri ada penanggung jawabnya. Jadi sebuah industri, maka untuk menjamin produk itu bagus, maka harus mempunyai namanya sertifikat CPOB. Jadi setiap industri harus punya namanya CPOB, sertifikat of pembuatan yang baik. Kemudian konsep CPOB itu sebenarnya diperkenalkan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, dimulai tahun 67 sampai tahun 69. Kemudian dengan berjalannya waktu, Indonesia mempunyai pedoman sendiri, yaitu CPOB. Sehingga penting untuk menstandarkan setiap industri, antara industri A, industri B, industri C, itu harus standar. Supaya apa? Supaya tidak asal-asalan pembuatan baku obat atau pembuatan obat. Oke. Untuk saat ini ada dua versi, yaitu versi tahun 2012 sama versi 2018. Di internet banyak, silakan teman-teman untuk mendownload. Pasti perbedaannya antara 2012 sampai 2018. Akan saya ulang kembali bahwa perbedaan isi dari komponen CPOB di CPOB 2012 sama 2018 itu sama-sama mengandung 12 subkomponen. Coba kita lihat untuk CPOB 2012 itu mulai dari manajemen mutu, kemudian personalia itu adalah SDM-nya bagaimana, bangunannya itu seperti apa, bangunan dan fasilitas, kemudian peralatan yang digunakan, kebersihan, kemudian yang keenam produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu dan audit dan persetujuan pemasok, kemudian penanganan keluhan terhadap produk dan penerimaan kembali produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis persen kontrak, dan kualifikasi dan validasi. Ini menurut CPOB 2012. Kemudian terbitlah tahun 2018, itu manajemen mutu diubah subnya menjadi sistem mutu industri, karena untuk CPOB ini memang panduannya sebuah industri. Kemudian poin 2 sama personalia, poin 3 bangunan dan fasilitas, artinya kalau mau membuat obat yang mutu, artinya bangunannya juga terstandar. Tidak boleh bangunan yang asal, meliputi contohnya kalau ruang produksi tidak boleh adanya lampu-lampu yang menggantung. Kemudian tidak boleh ruangan yang bersudut, jadi harus melengkung. Ini adalah salah satu contoh dari persyaratan dari bangunan itu sendiri. Kemudian ada peralatan, kemudian yang kelima produksi. Jadi tidak ada namanya sanitasi dan higienis kebersihan, tapi langsung produksi. Kemudian ada cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Perlu diketahui bahwa setiap obat penanganan penyimpanannya akan berbeda. Tidak semua obat ditaruh di kulkas, tidak semua obat ditaruh di ruangan. Makanya perlu cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Jangan sampai penyimpanannya salah dan pengirimannya juga bermasalah, nanti akan mengurangi mutu dari produk itu sendiri. Kayak vaksin. Nah, vaksin itu kan nggak sembarangan.
Vaksin polio dia harus minus. Kemudian vaksin dengan suhu 2-8 derajat Celcius atau produk-produk insulin itu juga akan perlu diperhatikan. Kemudian ada pengawasan mutu, infeksi diri, audit mutu, audit dan persetujuan pemasok, keluhan dan penarikan produk. Jadi kalau ada keluhan dan bermasalah di pasaran perlu ada penanganan yang serius dan penarikan produk. Akhir-akhir ini isu tentang sirup, maka sirup yang nggak benar, yang memiliki efek samping itu kita ditarik. Kemudian ada dokumentasi, ada kegiatan ahli daya, dan yang ke-12 adalah kualifikasi dan validasi. Kemudian mutu obat. Mutu suatu obat itu diawali dari bahan awal. Nah, bahan awal itu bahan baku, bahan pemasok itu harus mutu. Kemudian proses pembuatan dan pengawasannya. Jadi ketika proses produksi, maka perlu ada namanya IPC, in process control. Kemudian bangunan, peralatan, personalia. Jadi suatu mutu obat itu tidak boleh berdasarkan hanya pengujian tertentu. Jadi tidak hanya terfokus pada QC. Walaupun QC itu juga berperan penting seorang quality control. Tapi mulai dari bahan awal, proses pembuatan, bangunan, peralatan, personalia, ini adalah satu kesatuan supaya menjamin suatu mutu obat. Jadi seorang QC mengecek bahannya bagus, tapi ternyata bangunannya ketika diproduksi kurang bagus, sehingga terjadi kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu akan berpengaruh pada mutu produk. Obatnya mengandung partikel asing, obatnya mengandung mikrobiologi. Karena apa? Karena antara ruang A, B, C, D itu tata ruangnya asal-asalan, sistem udaranya asal-asalan, sehingga terjadi kontaminasi silang. Oke, kemudian definisi CPOB yang harus teman-teman pahami. Jadi definisi CPOB di dalam CPOB ini tidak saya tulis semua, tapi hanya yang sekiranya perlu dipahami. Yang pertama ada bahan aktif farmasi. Bahan aktif farmasi itu apa sih? Semua zat atau campuran zat yang digunakan dalam pembuatan sediaan farmasi yang bila digunakan akan menjadi bahan aktif sediaan farmasi tersebut. Contoh tablet paracetamol yang enak. Bahan aktifnya apa? Ya paracetamol. Kemudian ada namanya eksipien, itu bahan tambah bahan. Bahan tersebut ditujukan untuk memberikan aktivitas farmakologi atau efek langsung lainnya dalam diagnosis, penyembuhan, peredaan, pengobatan atau pencegahan penyakit atau mempengaruhi struktur dan fungsi tubuh. Yang dimaksud sediaan farmasi. Kosmetik, fungsi tubuhnya glowing dan lain. Kemudian menyembuhkan. Jadi kalau obat sintetis itu indikasinya adalah menyembuhkan, meringankan, bukan membantu lagi. Tapi kalau obat tradisional indikasinya adalah membantu meringankan seperti itu. Tapi kalau sintetis ya mengobati gejala demam, mengobati batuk, mengobati penyakit. Jadi tidak membantu lagi. Sudah jelas. Itu kalau obat-obat sintetis. Kemudian contoh bahan. Nah, contoh bahan farmasi itu ketika teman-teman nanti membeli bahan skala besar, maka bentuknya adalah ini. Kemasannya itu kayak drum ya. Kemasannya seperti ini. Kemudian kalau pengennya eceran itu biasanya dikemas dalam 1 kilo. Paracetamol 1 kilo.
Kemudian ada namanya Certificate of Analysis. Jadi setiap bahan itu punya identifikasinya. Ya, namanya Certificate of Analysisnya. Punya KTP-nya di situ. Jangan membeli bahan jika tidak ada Certificate of Analysisnya. Jangan-jangan bahannya palsu. Jangan-jangan bahannya sudah ED. Kemudian 90% bahan baku dari luar negeri. Jadi produk-produk bahan aktif ini kebanyakan diimpor dari luar negeri karena Indonesia masih sekitar 10%. 60% itu dipenuhi dari mana? Dipenuhi dari negara Cina. Kemudian 90% ya dari negara yang lain. Jerman, Prancis, India. Jadi kalau dari negara India perlu diperhatikan kembali. Jangan sampai ada kasus seperti kasusnya propilen glikol yang mengandung cemaran dietilen glikol. Kemudian 10% baru dipenuhi produk dalam negeri. Jadi ini sebenarnya peluang besar untuk bisnis bahan baku farmasi untuk negeri Indonesia. Kenapa kok Indonesia belum bisa memproduksi atau memenuhi produksi sendiri? Ya karena keterbatasan industri sendiri, SDM, bahan baku dan lain-lain. Oke, contoh industri dalam negeri penghasil bahan aktif farmasi. Contohnya adalah kimia farma. Kimia farma itu menguasai bahan baku namanya kina. Salah satu pengobatan obat anti malaria, kina. Quinin sulfat. Dari mana? Dari bahan alam. Nah, kemudian diolah menjadi sintesis namanya serbuk kina. Baru diformulasi menjadi tablet film coated, artinya tablet salu. Kemudian di sini ada logonya. Nah, logonya di ini namanya logo bebas terbatas. Kalau logo biru ini biasanya ada peraturannya P1 sampai P6. P1 baca aturan pakai dan selanjutnya nanti teman-teman cek sendiri. Ini yang saat ini aktif memproduksi dari serbuk kina atau bahan farmasi pembuatan tablet kinin sulfat. Kemudian ada bahan awal. Semua bahan dengan mutu tertentu yang digunakan dalam produksi produk farmasi tetapi tidak termasuk bahan pengawas. Itu namanya bahan awal. Berarti semua bahan yang digunakan berkaitan dengan produk farmasi kecuali bahan pengemas. Bahan pengemas nanti adalah bungkusnya, kemasannya. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder. Sama ketika teman-teman membeli kosmetik, pasti ada wadahnya. Wadah primer sama wadah sekunder. Kemudian ada bahan baku. Semua bahan baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, yang berubah maupun tidak berubah, yang digunakan dalam pengolahan obat walaupun tidak semua bahan tersebut masih terdapat di dalam produk ruangan. Artinya eksipien itu termasuk bahan baku. Ya, tadi bahan aktif farmasi, kemudian bahan awal, bahan baku, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat. Kemudian ada bahan biologi. Semua mikroba meliputi mikroba hasil rekayasa biogenetika, biakan sel, dan endoparasit baik yang bersifat patogen maupun tidak. Contohnya produk Yakult. Nah, itu berasal dari bakteri, namanya bahan biologi. Atau vaksin yang dilemahkan, virus yang dilemahkan. Kemudian bahan pengemas. Bahan pengemas semua bahan yang dipakai dalam proses pengemasan produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi, kecuali semua pengemasan luar yang digunakan untuk pengangkutan atau pengiriman. Jadi bahan pengemas adalah semua bahan yang digunakan untuk pengemasan produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi, kecuali semua pengemasan luar yang digunakan untuk mengangkut atau pengiriman bahan. Jadi ada kemasan, contoh yang saya contohkan adalah
sediaan komik, itu sasetan. Yang menyentuh, yang mewadahi ini adalah namanya kemasan primer. Kemudian yang mewadahi saset itu namanya kemasan sekunder. Nah, kemasan sekunder dibungkus lagi. Pakainya karton atau kardus. Kecuali kartonnya yang warna coklat itu bukan kemasan sekunder. Jadi kemasan primer itu adalah seperti ini ya, sasetnya atau blister atau strip, tergantung mau dibuat apa sih atau dikemas dengan bentuk apa. Baru ada namanya kemasan sekunder. Jadi bahan pengemas itu dibagi menjadi dua, bahan pengemas primer sama bahan pengemas sekunder. Kemudian ada batch. Ini adalah contoh surat penarikan produk. Produknya apa? Enkasari dari Kimia Farma. Kemasannya apa? Botol. Nomor batchnya berapa? Oh, ternyata B90361B. Kemudian idenya kira-kira tahun Januari 2021. Komplainnya bagaimana? Jadi komplain itu adalah keluhan dari masyarakat. Dari masyarakat membeli, kok produknya berubah warna ini? Rasanya kok nggak sama dengan Enkasari pada umumnya. Oh, ternyata ada banyak faktor di situ nanti. Jadi ketika produk itu ditarik, maka dicek kira-kira salahnya di mana. Kalau salahnya di bahan baku, dicek kembali. Nah, kalau ada produk ada kembalian, prosesnya akan diproses. Siapa yang menimbang, siapa yang memformula. Jadi sistem pemastian mutunya atau tim QA akan bergerak segera. Karena kalau tidak bergerak segera, maka si pabrik atau industri akan merugi. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu adalah tingkat kepercayaan. Jangan sampai teman-teman sudah diberi kepercayaan, kemudian dioplos. Banyak kasus dioplos atau bahan bakunya tidak sama dengan izin edarnya yang awal. Untuk apa? Untuk meraih keuntungan yang paling besar. Nanti yang rugi siapa ketika ada keluhan? Yang rugi adalah industri itu sendiri. Oke. Batch adalah sejumlah obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan. Nah, esensi suatu batch adalah homogen. Jadi ketika ada nomor batch di sini B90361B, misal dia 1 juta saset atau 1 juta botol, itu akan homogen, kadarnya sama. Jadi ketika terjadi kegagalan produk di pasaran, ternyata stabilitasnya berkurang, maka yang ditarik hanya batch tertentu. Karena setiap industri ketika memproduksi, maka akan dalam volume besar. Jadi tidak mungkin semua produk akan ditarik, tapi yang hanya komplain. Siapa tahu pada batch ini itu pada pembuatannya ada yang salah. Karena namanya manusia kan kita nggak tahu. Ternyata ada yang teledor pada pembuatan batch tertentu misalnya. Oke. Kemudian ada diluluskan. Definisi diluluskan adalah status bahan atau produk yang diizinkan untuk digunakan pada pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Artinya apa? Artinya ini sudah lolos dari badan QC, quality controlnya. Jadi sudah lolos. Maka statusnya adalah diluluskan. Kemudian ada ditolak. Kalau ditolak berarti status bahan atau produk yang tidak diizinkan untuk digunakan dalam pengolahan. Bahannya ditolak. COA-nya meragukan. Certificate of Analysis palsu. Tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditulis. Maka tim QC harus jelas-jelas menolak di situ. Menolak apa? Menolak keras. Jangan sampai bahan ini lolos,
Kalau bahan ini lolos, ketika diproduksi, walhasil adalah produknya ditarik. Ya, salah satunya adalah ada permainan atau kurang ketelitian di sini. Jadi tim POC bertanggung jawab untuk menjamin itu, menjamin bahan awal itu lolos uji. Kemudian ada namanya dokumentasi. Seluruh prosedur, instruksi, dan catatan tertulis yang berhubungan dengan pembuatan bahan. Jadi ada SPO-nya, satuan prosedur operasionalnya, ada dokumentasinya. Kira-kira ini pemasoknya siapa, keluar masuknya barang berapa. Nah, itu terdokumentasi dengan baik. Oke. Kemudian ada namanya kalibrasi. Apa sih kalibrasi? Serangkaian tindakan yang menentukan tingkat kesamaan nilai yang diperoleh dari sebuah alat atau sistem ukur atau yang dipresentasikan dari pengukuran bahan dan membandingkannya dengan nilai yang telah diketahui dari suatu acuan standar. Jadi alatnya dikalibrasi. Kira-kira spektrumnya itu jalan apa tidak? Untuk penetapan kadar lambdanya itu pengukuran itu jalan apa tidak? Misal paracetamol dia di UV, kemudian kalian mengecek, oh ternyata dia absorbansinya terbaik di lambda maksimum, di visible, artinya sudah terjadi pergeseran di situ. Berarti alatnya yang tidak valid. Kalau alat yang tidak valid maka perlu dikalibrasi. Ya, kalau sudah ketemu kalibrasinya, maka ada namanya metode validasi metodemu yang divalidasi. Kira-kira sudah valid apa belum? Antara akurasi, presisi, kemudian limit of deteksi, limit kuantifikasi. Nah, ini adalah satu rangkaian namanya validasi. Jadi ada kalibrasi, ada validasi. Kalau kalibrasi itu adalah alatnya. Kalau validasi itu adalah metodenya. Jadi beda antara kalibrasi dan validasi. Kevalitan metode. Kemudian ada karantina. Status bahan atau produk yang dipisahkan secara fisik atau dengan sistem tertentu menunggu keputusan apakah bahan atau produk tersebut ditolak atau dapat digunakan untuk pengolahan, pengemasan, atau distribusi. Jadi masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya dimasuknya karantina. Apakah ini layak untuk dilanjutkan, rilis atau tidak? Ini statusnya adalah status karantina. Kemudian kontaminasi silang. Pencemaran suatu bahan atau produk dengan bahan atau produk lain selama produksi. Cross kontaminasi atau ketercampur baruan, misal mix up, ketercampur baruan. Oke, kemudian ada produk antara. Jadi definisi ini harus teman-teman pahami. Jadi ketika nanti interview saat melamar pekerja atau melihat SOP, panduan, buku, maka tidak asing lagi dengan istilah. Ada produk antara. Produk yang telah diproses yang masih harus harus melalui tahapan pembuatan lebih lanjut. Contohnya tablet salut. Ya, tablet sudah dicetak, kemudian masih ada proses lagi penyalutan. Itu namanya produk antara. Tapi kalau tablet sudah jadi, kemudian tinggal pengemasan, namanya produk ruahan. Jadi ada produk antara, ada produk ruahan. Semua produk yang telah selesai diolah dan tinggal memerlukan pengemasan akhir, itu namanya produk ruahan. Jadi produk antara itu masih ada proses lagi. Misalnya tablet salut, selaput. Sudah terjadi tablet, kemudian perlu ada penyalutan. Nah, masa-masa menunggu sebelum disalut itu namanya produk antara. Kalau sudah disalut, sudah jadi produk, namanya produk ruahan. Setelah produk ruahan dikemas, ya namanya produk jadi.
Kemudian ada namanya spesifikasi bahan. Ya. Pemberian suatu bahan awal, produk antara, produk ruahan, atau obat jadi mengenai sifat-sifat kimia, fisik, dan biologi jika ada. Jadi ada spesifikasinya. Ya, kalau teman-teman punya HP, HP antara satu dan satunya mempunyai keunggulan sendiri-sendiri. Nah, itu berarti ada speknya kan gitu. Kemudian spesifikasi tersebut menyatakan standar dan toleransi yang diperbolehkan yang biasanya dinyatakan secara deskriptif dan numerik, namanya spesifikasi. Nah, oke. Kemudian ada validasi. Tadi sudah saya bilang ada validasi metode, ada kalibrasi, ada validasi. Validasi itu apa? Suatu tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Namanya validasi. Kemudian ada pemasok terpilih. Pemasok itu adalah sebuah kerjasama antara industri dan pemasok bahan, supplier bahannya, namanya pemasok terpilih. Jadi kalau memilih pemasok yang terkualifikasi dan tidak terkualifikasi, nah, cara QC-nya pengambilan sampel sesuai dengan yang sudah saya terangkan di minggu-minggu kemarin. Akar N+1 atau 1,5, itu tergantung si bahan ini dari mana, pemasok yang terpercaya atau tidak. Pemasok terpilih, pemasok yang telah lama dikenal, dipercaya, memasok bahan awal yang selalu memenuhi spesifikasi serta bahan tersebut diterima dalam keadaan utuh dan dalam kemasan yang tepat. Kemudian pemasok terpilih ditetapkan juga berdasarkan hasil penilaian terhadap pemasok. Artinya ketika teman-teman sudah punya langganan pemasok, kira-kira bekerja sama bertahun-tahun, kemungkinan produk yang dikirim itu ada produk yang terkualifikasi. Kalau pemasok yang baru kemudian mengirimkan bonus-bonus, itu perlu dicek kembali. Oke, kemudian selain definisi ada namanya personalia, berarti karyawannya, SDM pabriknya, ini namanya personalia. Karyawan hendaklah mempunyai sikap dan kesadaran tinggi untuk mewujudkan CPOB. Jadi kalau sudah teman-teman sudah menjadi karyawan suatu industri, ya harus komitmen untuk melaksanakan CPOB. Jadi kalau sakit ya izin, kalau punya kuku panjang maka dipotong, kalau mempunyai rambut yang panjang ya dipasang jilbab atau bagaimana penutup kepala supaya rambut itu tidak masuk ke dalam sebuah adonan atau formulasinya. Jumlah karyawan di semua tingkat adalah cukup. Jadi akan dihitung kebutuhan suatu karyawan serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan tugasnya. Kalau lulusannya anak farma, berarti cocoknya adalah di QC. Kalau lulusannya di D3 farmasi, maka lulusnya adalah di ruang produksi. Kalau lulusannya apoteker, maka lulusnya adalah bagian atasan kalian sebagai supervisor, penanggung jawabnya, pengawasnya. Jadi ada urutannya. Oke, kemudian ada struktur organisasi, nanti dibaca sendiri. Ada pelatihan mengenai CPOB. Jadi setiap industri pasti ada namanya pelatihan. Oke, terima kasih. Ada yang ditanyakan mengenai kuliah hari ini, mengenai pengenalan CPOB? Oke, ada Mbak Fatimah, Mbak Satriana, Mas Andri, ada yang ditanyakan mengenai CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Jadi definisi-definisi sepandang kilas mengenai CPOB sudah saya terangkan. Nanti minggu depan kita akan membahas setiap subnya, tergantung RPS yang sudah ditawarkan di sistem Oasis.
Jangan ditanyakan, silakan. Halo, Mbak Sabriana.